Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Makin senang saja kita dengan pemerintahannya Pak Prabowo ini, terlepas dari plus dan minus. Tetapi kita itu kangen ya melihat setidaknya ada upaya untuk pemberantasan korupsi, yang mana 10 tahun belakangan di masa Pak Jokowi itu minim sekali. Malah KPK itu perannya dibunuh, dihabisi itu. Nah, tidak mengherankan kalau pemimpin-pemimpin KPK atau mantan pemimpin KPK pada akhirnya menjadi antitesisnya Pak Jokowi begitu. Karena memang tidak terlihat upaya memberantas korupsi secara signifikan. Malah sekarang sudah mulai terbuka tuh kasus-kasusnya Pak Jokowi, yang mana kita melihat di dalam beberapa podcast juga bahwa Pak Jokowi itu pada masanya itu senang sekali membuat keputusan-keputusan yang memang secara finansial merugikan, tetapi tidak mau mengambil tanggung jawab. Makanya selalu mengatakan, ya jangan tanya saya, tanya menterinya saja. Itu kebiasaannya. Dan hari ini Pak Prabowo berdiri di depan uang 13 triliun lebih begitu ya, yang diserahkan oleh kejaksaan. Yang mana saya menjadi agak heran dengan kejaksaan ini. Kejaksaan ini sebetulnya sekarang bagaimana kinerjanya begitu? Apakah kinerjanya itu bagus atau kinerjanya itu so-so begitu ya, biasa saja, atau malah tidak ada kinerja pemberantasan korupsi sama sekali? Saya tidak tahu ya. Karena dilihat kemarin itu Tom Lembong ya, itu yang memperkarakan kejaksaan tapi kemudian bermasalah. Kemudian Menteri Pendidikan ya, Nadiem Makarim, itu juga yang mengambil perkaranya kejaksaan. Tetapi yang ini kejaksaan juga yang ngambil. Tapi yang ini bagus begitu. Tapi yang lain ada yang bagus, ada yang tidak. Jadi tidak bisa mengatakan seutuhnya bagus, tapi juga tidak bisa mengatakan seutuhnya jelek. Kayak KPK begitu ya. Kalau KPK mah aduh, ini lagi parah nih kalau KPK sekarang. Nah, yang mau saya highlight dulu di sini adalah 10 tahun pemerintahan Jokowi tidak pernah seperti ini. Yang mana saya mencari begitu ya, ke mesin pencari sih, mencarinya nggak mencari manual begitu, gimana nggak. Apakah kejadian serupa seperti ini itu pernah terjadi zamannya Pak Jokowi atau tidak ya? Yaitu pengembalian aset atau pengembalian uang hasil kejahatan sebanyak triliunan atau bahkan ini belasan triliun. Apakah pernah dilakukan itu zaman Jokowi atau tidak? Saya tidak ingat pernah ada beritanya. Sampai saya bertanya, nanyanya kemana? Ke ChatGPT. Saya bertanya seperti ini, apakah Jokowi pernah hadir di acara pemaparan uang hasil korupsi? Dijawab, tidak ada catatan atau laporan resmi bahwa Presiden Jokowi pernah hadir dalam acara pemaparan uang hasil korupsi. Jadi nggak pernah begitu ya. Biasanya acara seperti itu dilakukan oleh KPK atau kejaksaan tanpa kehadiran Presiden. Nah, saya bertanya lagi, Prabowo pernah? Tidak ada catatan resmi, kata ChatGPT, bahwa Prabowo Subianto pernah hadir. Sama juga nggak pernah. Nah, cuman kan kita tahu ya, ada kok begitu keadaannya. Ini ChatGPT tidak hati-hati dalam menjawab. Saya jawab seperti ini. Itu kemarin ada hadir di depan uang 13 triliun. Kemudian baru dia katakan, benar, menurut laporan Prabowo Subianto hadir pada sebuah acara. Nah, itu ya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai 13,2 triliun dari kasus ekspor CPO dan turunannya. Nah, ekspor CPO ini di zaman Jokowi entah kejadiannya atau baru-baru ini. Coba tuliskan di kolom komentar yang tahu tentang permasalahan ini lebih dalam lagi begitu. Dikatakan acara diadakan di Kejaksaan Agung Jakarta Senin 20 Oktober 2025 ya tadi itu. Nah, teruslah ke bawah ya. Catatan penting, kehadiran ini bukan hanya sebagai acara pemaparan uang hasil korupsi dalam arti publik biasa, tetapi merupakan penyerahan resmi uang pengganti kerugian negara. Laporan menyebut bahwa meskipun angka total 13 triliun disebut, yang dipamerkan di lokasi mungkin sebagian atau tidak seluruhnya. Nah, saya marahin sedikit ya ChatGPT-nya. Kamu terlalu cepat bilang tidak. Ada itu. Benar, ternyata ada. Nah, saya kan takut Pak Jokowi pernah tuh melakukan seperti ini. Makanya saya tanya ulang, saya tanya sekali lagi. Carikan, apakah Jokowi pernah hadir dalam acara serupa?
Dia menjawab, saya tidak menemukan bukti yang kredibel bahwa Joko Widodo pernah hadir dalam acara penyerahan uang hasil korupsi atau gunung uang sebagaimana yang dilaporkan untuk Prabowo Subianto. Berikut rangkuman temuan saya. Nah, terus ke bawah. Jadi nggak ada ya. Jokowi pernah hadir dalam acara yang menekankan, cuman menekankan doang, itu cuman omong-omong doang begitu. Temuan yang ada, Jokowi pernah hadir dalam acara yang menekankan pentingnya pengembalian aset negara dalam pemberantasan korupsi. Misalnya saat membuka Kejaksaan Agung RI rapat kerja tahun 2020. Jokowi dalam berbagai pidato dan wawancara menegaskan bahwa korupsi itu tidak boleh dan mengajak masyarakat serta pejabat untuk menjaga integritas. Alah, pret. Tidak boleh. Biarkan kelompok yang sudah terbiasa saja biar gak ketahuan. Kemudian ada laporan bahwa Kejaksaan Agung memperlihatkan uang hasil penyitaan korupsi misalnya 1,37 triliun dari kasus CPO dalam konferensi pers namun tanpa keterangan kehadiran presiden. Jadi emang apa ya, tidak ada bukti begitu. Cuman tidak ada bukti memang tidak menunjukkan tidak pernah. Itu tahu betul siapa ChatGPT, nggak kayak si Imad begitu ya. Nggak ada bukti itu menunjukkan tidak adanya yang dibuktikan. Ya belum tentu juga. Cuman kan kalau kita melihat dari apa yang nampak nih, dari apa yang nampak dan ini sudah di dalam pemberitaan digital itu tidak bisa disembunyikan, ya memang tidak ada Pak Jokowi itu. Nah dari sini ya 1 tahun Pak Prabowo itu sudah jauh berbeda dengan 10 tahunnya Pak Jokowi, yang mana kita patut senang lah begitu ya, terlepas dari pro dan kontra. Memang ya kalau misalkan pemimpin 270 juta jiwa dalam negara demokrasi masa tidak ada kontra begitu ya, itu pasti ada ya. Nah sekarang kita akan saksikan nih bagaimana Pak Prabowo itu di dalam pidatonya saat hadir di dalam acara pengembalian uang 13 triliun ini ya, bukan hanya pengembalian uang, tetapi ini adalah gestur tegas dan gestur yang gagah bahwa Pak Prabowo ini sering ketuker nih Pak Prabowo sama Jokowi. Ini adalah gestur tegas bahwa Pak Prabowo itu memang benar-benar berkomitmen di dalam pemberantasan korupsi, yang mana ini kita sangat sangat merindukan sekali. Dan di sini kita ada Pak Purbaya begitu ya. Kemudian nanti juga kita akan melihat sepertinya dari kubunya Pak SBY juga agak ada bermain di dalam politik di sini, itu sebagaimana dibaca oleh para termul. Cuman saya tidak akan masuk dulu di situ. Kita akan lihat pidatonya Pak Prabowo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Jaksa Agung Republik Indonesia Profesor ST Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang saya banggakan. Sebentar, saya sepertinya yakin ya 99% Bapak Jaksa Agung ini bukan iparnya Jokowi. Bukan keluarganya Pak Jokowi, tetangga saja bukan sepertinya. Hadir Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Menteri Keuangan Saudara Purbaya Yudi Sadewa. Oh. You ada profesornya enggak? Sebentar lagi lah. Menteri You ada profesornya enggak, Prof? Coba Pak Presiden nanya sama Jokowi, you ada insinyurnya enggak? Atau ada DRS-nya enggak? Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, udah dokter? Belum dokter? Saya juga belum. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kepala BPKP Saudara Muhammad Yusuf Ateh. Udah dokter? Oh, siapa yang belum saya sebut? Udah sekali. Ditanya gelar semua ya. Sayangnya Pak Jokowi tidak hadir. Karena memang sebagaimana disebutkan tadi belum pernah hadir beliau itu di dalam acara pemberantasan korupsi seperti ini. Dan hadirin undangan serta rekan-rekan pers dan media yang saya hormati. Saudara, tentunya selalu tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Besar. Alhamdulillah. Segala kebaikan, karunia, kesehatan yang kita terima. Sehingga hari ini kita bisa hadir di Kejaksaan Agung untuk menghadiri suatu acara walaupun simbolis, tapi acara penting, yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 miliar triliun, nggak kita bayangkan ya uang itu.
255 miliar 204 juta 538 rupiah dan 149.000 rupiah. Saking jarangnya kita itu ya mendapatkan korupsi triliunan itu nyebutnya miliar. Haji cuma 1 triliun loh, ini 13 triliun. Saudara, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Oke, sebentar ya. Saya jadi bertanya-tanya ini, Jokowi kerjaannya kemarin kemana aja? Dan siapa itu Sri Mulyani, kerjanya cuma naikin pajak doang begitu ya. Emang nih orang, aduh 10 tahun. Ini ya kalau misalkan Pak Prabowo itu 10 tahun yang lalu memerintah, ini lain urusannya ya. Ya kalau bicara takdir sudah selesai. Kita tidak bisa merubah itu. Cuman ya bertanggung jawablah orang-orang yang memilih Jokowi ya, yang lahir dari gorong-gorong itu. Nggak ada kerjanya dia itu. Satu kampung nelayan tuh kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu 1.000. Kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia. Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang. Dan ini baru satu sektor, kelapa sawit, dan satu bentuk penyimpangan, yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara, padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk ini sebetulnya menurut saya ya, sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya? Jadi ya kita doakan ya orang-orang yang memang menginginkan kebaikan untuk bangsa ini, terlepas dari perbedaan sudut pandang begitu, kita doakan beliau-beliau ini ada dalam kesehatan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi wasilah bagi keberkahan dan kemakmuran masyarakat bangsa Indonesia. Saya sampaikan penghargaan saya kepada Kejaksaan, terima kasih. Tapi saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang yang ilegal. Kerugian kita juga mungkin puluhan triliun kalau tidak ratusan triliun. Kegiatan ilegal sebagaimana dibuktikan oleh kita beberapa saat yang lalu dengan kita hentikan penyelundupan timah dan turunan-turunannya dari Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu oleh TNI secara masif dan lembaga-lembaga lain, kejaksaan, polisi juga membantu, bea cukai, semuanya. Itu kerugian. Sebentar, saya kira polisi gak bakalan disebut, ternyata alhamdulillah disebut juga begitu oleh Pak Prabowo. Ini juga harus diingat ya, ini dari satu sektor hanya dalam jangka waktu tertentu begitu, yang kebelakangnya belum diusut. Entah bakal diusut atau tidak, saya tidak tahu. Kerugiannya juga cukup besar, diperkirakan kerugian itu 40 triliun setahun. Dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Jadi kita bisa bayangkan 30 triliun atau 40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya, katakanlah 20 triliun tiap tahun, yang sebenarnya lebih, kurang lebih ya. Lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun. Oke, sebentar, kerugian seperti ini yang mana dari pemerintahan itu tidak ada bergerak sama sekali, bukan berarti mereka tidak tahu kan, masa sebesar itu nggak tahu. Ya tahulah, cuman mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lah kalau sudah 20 tahun ini berarti SBY juga ke bawah kan, 10 tahun Jokowi, 10 tahun SBY begitu ya, kemana aja mereka itu, dalam pengertian bahwa saya menjadi yakin sekarang itu ya, memang ada desas-desus bahwa
katakanlah ya orang-orang di belakang pemerintahan ini memang ada begitu, yang memang mereka itu memiliki kekuatan politik tetapi tidak secara populis. Itu ada tuh kekuatan di belakangnya, dan Pak Prabowo berusaha, saya melihat begitu ya, usaha itu ada. Jadi ini kekuatan yang ada di belakangnya Pak Prabowo juga bukan kekuatan yang sembarangan ya. Saya tidak membicarakan hakikat itu, ini membicarakan syariatnya. Itu bukan kekuatan yang sembarangan. Sedikit demi sedikit langkah politiknya pasti, langkah politiknya jelas, dan sedikit-sedikit itu menggerus kekuatan-kekuatan lawan politiknya, baik yang populis yang nampak di depan ataupun yang tidak populis yang berada di belakang itu, yang nanti disebut baret-baret itu ya. Kerugiannya kalau dikali 20 tahun itu adalah ya 800 triliun. Apa yang bisa kita bangun? Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu? Ilegal tambang, ilegal komunitas lainnya, dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing, ada over invoicing, intinya misinvoicing, yaitu penipuan, kepada bangsa Indonesia yang sudah dengan begitu baik memberi fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi saya kira intinya itu, saudara-saudara. Sebentar, saya agak gagal fokus sedikit ya. Pak Prabowo ini sudah tidak segemoy sebelum jadi presiden tuh. Berat memang kerjaannya. Selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu, saudara-saudara. Ya. Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita, itu harta itu adalah harta yang haram, rezeki yang tidak baik, dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun dan keluarganya. Ini saya suka perkataan beliau ini. Itu adalah harta yang haram begitu ya. Itu dipakai hukum syariat tuh, dipakai oleh Pak Prabowo ini. Itu adalah harta yang haram yang akan membawa ketidakbaikan, dan itu adalah rezeki yang tidak baik. Itu dalam itu ya. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo ini menunjukkan sholatnya gak seperti Jokowi begitu ya, yang menunjukkan sholatnya kemudian jadi imam dan lain sebagainya. Alah, udah ketahuan sholatnya juga nggak sah begitu Jokowi itu. Dan lain sebagainya. Pak Prabowo saya belum pernah melihat mempertontonkan hal itu. Tetapi perkataannya di sini bagus ya, itu on point lah. Dan dengarkan ini ya, kepada siapapun termasuk kepada Pak Jokowi ya, harta yang diambil dengan cara tidak baik itu tidak akan baik bagi diri sendiri ataupun bagi keluarga itu. Dengarkan, dan bukan hanya kepada Pak Jokowi tetapi kepada kita semua begitu ya. Kenapa demikian ya? Saya menekankan kepada Pak Jokowi karena disinyalir Pak Jokowi itu sekarang, bukan kita yang ngomong loh, ahli-ahli yang ngomong, ini disinyalir Pak Jokowi itu ada di dalam suatu sistem yang merugikan bangsa Indonesia begitu. Itu sudah ada. Apakah uangnya masuk ke Jokowi atau tidak? Kita tidak tahu. Saya tidak mau membicarakan hal itu. Tetapi kerugian negara yang ditanggung karena kebijakan yang tidak tepat dari Pak Jokowi itu sudah jelas terjadi begitu. Kata orang-orang yang memang tahu. Saya sudah melihat terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap ya, kalau mereka para pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat. Nah, ini yang saya maksud ya dari video saya kemarin ini, coba bahasanya Pak Prabowo itu. Kalau para pengusaha curang, ini oligarki ya, mereka itu punya punya sangkaan bahwa negara ini bisa dipermainkan. Kita akan buktikan, kata Pak Prabowo, bahwa negara kita itu masih eksis. Dalam pengertian negara kita ini adalah negara nasional, yang nasionalis, yang tidak dikuasai oleh oligarki atau monarki manapun. Itu akan kita buktikan. Tuh Pak Prabowo yang ngomong tuh. Saya sangat suka ini. On point ya yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu. Kita akan menunjukkan bahwa kita itu masih kuat. Kenapa? Coba lihat kemarin saya bilang itu, KPK secara terang-terangan mengatakan ya bahwa mereka itu adalah hambanya Jokowi, terang-terangan. Memang tidak secara eksplisit tetapi secara implisit. Kalau di dalam ilmu kita katakan secara lazim bahwa KPK itu mengatakan kepada Mahfud MD, meskipun di publik begitu ya, silahkan Pak Mahfud untuk melaporkan kasus Wus itu.
Mahfud MD malah bingung lah, kok diminta melaporkan loh, apa namanya, lead ke sana udah ada begitu, mens rea kita katakan ya di dalam apa namanya, istilah-istilah para ahli hukum itunya ada, bisa diselidiki langsung, nggak harus ada laporan. Nah, kenapa KPK ini menyuruh untuk melaporkan kepada Pak Mahfud MD, Jokowi ke KPK begitu, seolah-olah begini, kamu berani nggak tuh jadi whistleblower begitu, kamu berani nggak ngomong secara formal di hadapan KPK, jangan macam-macam. Kira-kiranya seperti itu ya. Tetapi Pak Prabowo di sini dengan tegas dan kuat mengatakan bahwa kita ini secara negara masih ada, masih utuh, masih kuat. Ini saya suka ya, karena ya kalau tidak dengan itu kita mau apa berbangsa ini, pada akhirnya tidak ada cita-cita, tidak ada harapan begitu. Dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita bagus. Demi rakyat kita. Kita ya. Tidak ingin mencari masalah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa di daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh hal yang tidak perlu dicari. Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Sebentar ya, ini coba lihat ya, seorang pemimpin yang mengayomi, ini kayak bapak sama anaknya. Ini bapak saya tuh nggak pernah ngomong di hadapan diri saya bangga sama kamu begitu, nggak pernah. Padahal saya beberapa kali dapat beasiswa, dapat prestasi, nggak pernah. Tapi di belakang dia itu ngomong sama tetangga-tetangga saya bangga dan lain sebagainya. Dalam pengertian seseorang yang mengayomi itu seperti itu. Tatkala melihat ada prestasi dari orang yang diayominya, dia tidak berlebihan di dalam memuji ya. Tadi Pak Prabowo mengatakan saya mengapresiasi demikian dan demikian. Tetapi ya setelah itu langsung mengatakan ini juga kejaksaan, kepolisian itu adalah lembaga yang harus membenahi diri sendiri. Kemudian menyebutkan masalah-masalahnya. Yang mana diantaranya jangan sampai orang-orang yang tidak memiliki niat jahat diperkarakan oleh kejaksaan atau kepolisian. Ini bagus sekali ya, subhanallah. Dalam pengertian saya tidak melihat bahwa Pak Prabowo ini orang terbaik di Indonesia, tidak. Tetapi untuk saat ini beliau itu adalah pemimpin yang amat sangat baik. Apalagi kalau dibandingkan dengan siapa tuh Jokowi, nggak ada. Ngomong aja belepotan dia itu ya, gimana mau mimpin? Masya Allah, masya Allah. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Iya kan? Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu ditangkap mencuri pohon, mungkin ingat juga peristiwa itu. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati, hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Sebentar ya, dan menariknya perkataan ini dilakukan setelah ada rame-rame isu Jokowi ya, Wus. Perkataan ini luar biasa. Ini akan menyentuh hati orang-orang yang memang punya salah sama negara. Perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anak itu saya ingat saya panggil tuh ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Hal-hal semacam ini saya percaya sudah tidak terjadi lagi. Saya berharap. Tapi ingat rakyat kita ini sekarang pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada apa-apa mereka punya gadget. Yang repot laporannya selalu langsung ke presiden, itu yang capek. Pak Prabowo begini, waduh, saya harus reaksi karena rakyat saya harus membela mereka. Saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat dia akan kuat, tapi yang kuat kalau melanggar hukum kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka, jangan mereka ngira Indonesia lemah. Saya kira itu dari saya. Ya, Pak Jokowi dengerin itu ya. Dan kepada siapapun yang memiliki keberanian, kemudian memiliki sumber daya begitu ya, kekuatan untuk mengusut Pak Jokowi ini dari manapun arahnya, baik itu dari jasa atau misalkan dari Wus, tolonglah segera menjadi pahlawan ya, seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo. Saya mengatakan ya, tidak setuju dengan semua yang dilakukan oleh Roy Suryo, tapi lebih baik ada daripada tidak begitu. Karena
tadi kekuatan itu harus di-challenge, tidak bisa dibiarkan demikian saja. Dan ini sangat bagus sekali. KPK tidak disebut ya dari tadi itu, yang disebut itu kejaksaan dan kepolisian. KPK tidak disebut. Selamat dan marilah kita bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan semua kekayaan bangsa Indonesia. Ya. Bangsa Indonesia sangat kaya, sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian untuk kelola dengan baik, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu, saya yakin itu. Kebetulan ini pas 1 tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari 1 tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Terima kasih, selamat bekerja di atas jalan yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya simpati saya untuk Pak Prabowo itu ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, baru ulang tahun kemarin ke-74. Mudah-mudahan diberi, kalau orang seperti beliau ini diberi 74 tahun lagi nggak apa-apa begitu ya. Kita ini suka kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri, kemudian ada orang yang amanah berusaha untuk mengurus urusan umum. Kurang apa kita kalau punya pemimpin seperti ini begitu ya, dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihannya. Ya, dan mudah-mudahan ya sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi, kita mengejar aset-aset yang masih belum terkejar, mengambil aset-aset yang belum diambil, dan kalau misalkan sudah tidak dikembalikan, orang-orangnya supaya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Supaya apa? Supaya berdedikasi. Indonesia ini menjadi negara yang betul-betul punya integritas, bukan negara yang dianggap tidak ada, hanya permainan oligarki atau monarki. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Pak Jokowi hati-hati ya. Dan di belakangnya Luhut itu ya, yang kelihatan masih sehat, seger, buger. Kalau Pak Jokowi saya nggak tahu ya, ini kalau prosesnya lama-lama seperti ini mungkin akan lolos karena sakit Pak Jokowi itu, saya lihat, karena semakin lama semakin menurun kesehatannya. Saya doakan, kalau saya berdoa mudah-mudahan tambah sehat Pak Jokowi itu, supaya bersih begitu ya, Indonesia itu bersih-bersih. Ya minimalnya apa, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan selama beberapa tahun ke belakang. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.